Hai besti, para penikmat lonceng film, Mimin doakan semoga kalian sehat-sehat terus. Pada episode kali ini kita kedatangan alur cerita film India tentang seorang paman yang berjuang menyelamatkan keponakannya dari serangan mafia kejam. Namun musuh si paman ini ternyata orang di masa lalunya yang telah menghancurkan karir kepolisiannya. Film ini berjudul Bhagavan Kesari, rilis tahun 2023. Film dibintangi aktor besar seperti Nandamuri Balakrishna, Srelela, Arjun Rampal, dan nama-nama besar lainnya. Baiklah besti, nggak perlu berlama-lama, langsung aja kita dengarkan alur cerita film Bhagavan Kesari di Lonceng Film. Subscribe Lonceng Film. Di sebuah penjara kedatangan tahanan seorang pengusaha bernama Ratan. Dia dijebak oleh oknum pemerintah karena dia tidak menuruti permintaan pemerintah. Di dalam tahanan ini juga kedatangan tahanan VIP, yaitu sekelompok gangster yang dibayar untuk menghabisi Ratan. Kemudian sekelompok gangster ini menyerang Ratan. Ratan berlari terus untuk menyelamatkan dirinya, sementara penjaga tahanan tidak mampu menghentikan serangan para gangster ini hingga Ratan berlari ke sel blok C. Saat itu si gangster menendang ember milik si kakek tua dan air yang diisi si kakek ini pun tumpah. Lalu datanglah salah satu tahanan blok C yang bernama Bhagavan mendekati kumpulan gangster. Ia memperingatkan mereka untuk sopan kepada orang tua karena mereka telah menumpahkan air yang sudah diisi si kakek. Akan tetapi si gangster mengoceh dan sok jagoan bahwa ia biasa saja menghajar Bhagavan yang menceramahinya. Namun yang terjadi, Bhagavan langsung menghajar gangster ini dengan empernya. Kemudian si kakek memompa airnya ke dalam ember. Para gangster ini pun menunggu si kakek selesai mengisi airnya. Setelah itu mereka berencana akan menghabisi Ratan. Setelah embernya penuh air, Bhagavan dan si kakek ternyata mereka tidak langsung pergi. Bhagavan malah membacakan puisi kepada para gangster ini. Maksud Bhagavan di sini agar si gangster jangan menghabisi Ratan. Tiba-tiba datanglah sekumpulan gangster lagi. Mereka ini tidak tahu apa yang telah terjadi sebelumnya yang telah dilakukan Bhagavan. Para gangster ini pun langsung maju dan ingin menghajar Ratan. Namun Bhagavan langsung menghajar para gangster ini dengan tangannya. Dan terjadilah di tengah pertarungan itu, kepala sipir yang bernama Srikan, ia menyaksikan kehebatan Bhagavan. Di situ juga ada putri Srikan yang bernama Vijaya. Ia menganggap Bhagavan itu seperti Superman. Si gangster yang melihat dan merasakan pukulan tangan Bhagavan bagaikan tangan besi. Mereka pun tidak jadi menghabisi Ratan dan mereka semua melarikan diri. Ratan sangat berterima kasih kepada Bhagavan karena telah menyelamatkan nyawanya, padahal Bhagavan tidak mengenal Ratan. Bhagavan pun mengatakan bahwa kita dikenal orang bukan dari perkataan tetapi dari tugas dan perbuatan kita kepada orang lain. Kemudian Srikan melihat berkas kasus Bhagavan yang membuatnya ditahan. Diperlihatkan Vijaya sangat menyukai Bhagavan yang seperti superhero baginya, dan ternyata Bhagavan juga sangat mengasihi anak-anak. Suatu hari Srikan menceritakan kepada Bhagavan bahwa istrinya meninggal saat melahirkan Vijay. Sebelum mereka menikah, istri Srikan telah diterima di Angkatan Udara. Namun istrinya rela melepas semua mimpinya demi Srikan. Srikan sangat berharap jika putrinya sudah besar, ia menjadi tentara sebagai tebusan mimpi istrinya. Bhagavan pun mengatakan meski putri Srikan seorang wanita, ia akan menjadi orang yang kuat, hebat, dan akan menjadi singa betina.
Diperlihatkan ibu Bagavan yang sudah sekarat selama puluhan tahun, namun ia tak kunjung meninggal karena ia tidak pernah bertemu dengan putranya semenjak Bagavan di penjara. Ibunya hanya akan bisa istirahat tenang di surga jika ia sudah bertemu dengan putranya. Lalu datanglah orang-orang dari kampung Bagavan. Mereka memohon kepada sipir agar Bagavan diizinkan sekali saja bertemu dengan ibunya, supaya ibunya bisa pergi dengan tenang ke surga. Kepala sipir Srikan pun mengizinkan Bagavan menemui ibunya. Setelah sekian lama, Bagavan akhirnya bertemu dengan ibunya. Ibunya pun pergi dengan tenang ke surga. Setelah kejadian itu, sipir Srikan gak pernah lagi datang ke kantornya. Ternyata Srikan disuspend karena telah melanggar aturan dengan membawa tahanan Bagavan keluar penjara. Srikan juga memasukkan daftar nama narapidana yang dibebaskan setelah ia diberhentikan dari pekerjaannya. Setelah Bagavan bebas dari penjara, ia langsung ke rumah Srikan untuk mengucapkan terima kasihnya. Pada saat itu Srikan hendak mau pergi keluar kota untuk mengambil surat pemberhentian pekerjaannya. Srikan ingin menitipkan Vijaya kepada anak buahnya, namun Vijaya mengatakan kepada ayahnya bahwa ia ingin tinggal bersama Bagavan. Srikan pun menitipkan putrinya kepada Bagavan selama ia pergi keluar kota. Ketika Srikan hendak kembali ke rumahnya, tiba-tiba Bagavan melihat berita di TV bahwa Srikan telah meninggal dalam kecelakaan. Vijaya yang melihat berita itu ia langsung syok dan ketakutan. Semenjak kepergian ayahnya, Vijaya mengalami trauma ketakutan. Ia fobia ketakutan jika ada tekanan berat yang dialaminya. Semenjak Srikan meninggal, Bagavan pun mengurus dan mendidik Vijaya seperti anaknya sendiri. Sementara Vijaya memanggil Bagavan dengan sebutan paman. Bagavan juga selalu mengingat impian Srikan menjadikan anaknya seorang tentara. Oleh karena itu, Bagavan mendidik Vijaya dengan penuh kasih sayang dan juga kedisiplinan yang tinggi. Mama. Green color? 4 tahun kemudian, Vijaya sudah tumbuh besar dan ia sedang ujian di kampusnya. Namun Vijaya bersama temannya bernama Farisu, mereka pergi menonton film. Tiba-tiba mereka menyenggol mobil polisi yang sedang parkir. Vijaya pun dibawa ke kantor polisi. Lalu Farisu memanggil bibinya yang bernama Paraci. Paraci adalah seorang dokter psikologi. Saat Paraci datang ke kantor polisi, ia marah-marah karena bagaimana bisa keponakannya dibawa ke kantor polisi hanya karena menyenggol mobil polisi yang tidak disengaja. Namun si polisi bandit ini malah memegang tangan Paraci dan mencakar tangan polisi yang lain. Paraci pun dijadikan tersangka karena telah melukai seorang polisi. Kemudian datanglah Bagavan. मैं भी यही करता था मुझे किसी और से पता चला Bagavan meminta si polisi memberikan surat peringatan kepada keponakannya dan membebaskan Vijay dan Farisi. Namun si polisi malah meminta Bagavan membuatkan kopi susu panas. Kemudian Bagavan membawakan kopi susu panas itu kepada si polisi. Namun si polisi mengatakan bahwa kopinya ini dingin dan kurang panas. Si polisi meminta Bagavan untuk membuatkan kopi susu lagi yang lebih panas. Kemudian si polisi ini mengajak Vijaya untuk menemuinya nanti malam dengan pakaian pendek. Mendengar perkataan si polisi yang melecehkan Vijaya, terjadilah Bagavan pun memanaskan kopi itu di baju si polisi dan Paraci terkagum melihat keberanian Bagavan. Si polisi pun langsung ketakutan melihat Bagavan yang sangat berani dan ia langsung membebaskan mereka semua. Di sisi lain ada pertemuan wakil menteri dengan pengusaha narkoboy yang kejam bernama Rahul. Rahul meminta kepada CM ini untuk memberikan proyek fee milik pemerintah itu kepadanya. Proyek fee yaitu pembangunan satu sistem pelabuhan di seluruh India. Jika proyek fee ini di tangan Rahul, maka pengiriman paket narkoboynya di seluruh pelabuhan akan aman lancar sentosa.
Menteri ini memberitahu Rahul bahwa paket narkoboy miliknya yang ada di pelabuhan sedang dalam penyelidikan bea cukai, dan jika bea cukai menangkap paket Rahul, maka ia akan dipenjara. Kemudian Rahul menelpon anaknya yang ada dalam kapal pengiriman paket itu. Putranya mengatakan bahwa bea cukai sudah masuk ke dalam kapal mereka dan ia tidak bisa menghentikannya. Lalu Rahul memerintahkan anak buahnya untuk meledakkan kapal itu, dan kapal itu pun meledak bersama putra Rahul dan paket narkoboy. Rahul rela menumbalkan putranya demi bisnis narkobonya dan proyek V. Rahul ingin menguasai seluruh India dengan cara membuatnya semakin kuat, karena Rahul memiliki prinsip bahwa yang kuatlah yang akan menang dan semua akan tunduk di kakinya dan tidak akan ada yang mampu mengalahkannya. Scene berganti, Bhagavan mendidik dan melatih Vijaya menjadi seorang tentara. Namun Vijaya tidak ingin menjadi tentara. Bhagavan juga meminta Vijaya menandatangani surat pernikahan bahwa ia akan menikah setelah menjadi tentara. Namun Vijaya tidak pernah mau menandatangani surat itu. Walau Vijaya selalu menolaknya, Bhagavan tidak memaksanya. Tapi ia tidak menyerah untuk menjadikan Vijaya seorang tentara. जल्दी जल्दी बोलना गलत बात है ना? Parachi yang berumur 32 tahun namun belum memiliki pasangan juga, tetapi semenjak ia bertemu dengan Bhagavan, ia pun yakin dan mantap untuk menjatuhkan hatinya kepada Bhagavan. Lalu Parachi menjumpai Vijaya dan Varasu. Mereka memiliki rencana untuk membantu hubungan Parachi dengan Bhagavan menjadi semakin dekat. Bhagavan membawa Vijaya ke rumah Parachi untuk terapi ketakutan yang dialami Vijaya. Namun Parachi malah mengajak Bhagavan jalan-jalan ke pasar untuk menemaninya belanja. Awalnya Bhagavan merasa aneh karena ia diperlakukan seperti pasien terapi. Parachi pun berdalih mengatakan bahwa untuk menyembuhkan Vijaya, Parachi harus mengenal walinya dulu. Ya, alasan yang oke sih Besti. Pada akhirnya Bhagavan mengikuti perkataan Parachi. उससे अकेले में बात की तो Setiap sore Bhagavan datang ke rumah Parachi dan mereka sering jalan berdua, kadang makan es krim dan bercerita. Tujuan Parachi di sini untuk membuat Bhagavan jatuh cinta padanya dan Bhagavan tahu bahwa Parachi menyukainya. Namun selama kebersamaan itu, Bhagavan gak mengerti isi hati Parachi. Parachi juga tidak langsung berterus terang tentang isi hatinya dan ia menunggu dari mulut Bhagavan lah yang mengatakan aku mencintaimu. Tapi itu tidak terjadi guys. Ya wajar lah ya, Bhagavan udah tua Besti, udah paman. Jadi gimana gitu dia bilang kata aku cinta kamu. खिलाए थे मेरे पैसा मैं ही दूंगा. Diperlihatkan wakil menteri tiba-tiba meninggal karena serangan jantung. Namun yang terjadi sebenarnya adalah ia sengaja dihabisi. Scene diperlihatkan bagaimana wakil menteri ini meninggal. Saat pertemuan wakil menteri dengan Rahul di kantor partai, si wakil menteri memperingatkan Rahul serta semua orang yang telah mendukung Rahul melakukan bisnis ilegalnya akan dijebloskan ke dalam penjara. Wakil menteri ini juga telah mengumpulkan semua bukti kejahatan Rahul di dalam file yang saat ini dipegang oleh anak buahnya yang dipanggil PA. Wakil menteri memperingatkan Rahul bahwa ia akan membuatnya kembali ke nol lagi. Rahul yang mendengar perkataan si wakil menteri, ia langsung mencekiknya. Sementara para DPR langsung menutup pintu ruangan agar tidak ada orang yang tahu bahwa wakil menteri telah dihabisi. Kemudian DPR yang ada di dalam ruangan itu, mereka memberikan pernyataan ke media bahwa wakil menteri mengalami serangan jantung mendadak dan ia meninggal. Para DPR ini berjanji akan memberikan proyek V itu kepada Rahul. Namun dengan satu syarat, Rahul harus menangkap dan menghabisi PA wakil menteri. Karena semua bukti kejahatan bisnis Rahul ada pada PA dan ia juga melihat wakil menteri dihabisi.
उसके पास जो एविडेंस है वेरी सेंसिटिव पार्टी ऑफिस Scene berganti di ruang perpustakaan. Ada Vijay bernama Farisu sedang mencari buku. Saat itu datanglah Siddharth, anak pengusaha kaya raya. Siddharth memaksa Vijaya menciumnya. Akibat perbuatan Siddharth, ia ditampar oleh dosennya karena telah melecehkan Vijaya. Di saat itu juga, ayah Siddharth datang ke kampus dan ia langsung menghajar dosen yang menampar Siddharth. Ayah Siddharth adalah orang kaya mah bebas, apalagi dekat dengan pejabat negara. बेटे को सस्पेंड करेगा तू Ayah Siddharth bernama Jai. Jai memperingatkan Vijaya jika putranya meminta Vijay menciumnya, maka Vijay harus menerimanya. Dan bahkan jika Siddharth meminta Vijaya tidur dengannya, Vijaya tidak boleh menolaknya. Jai mengatakan kepada Vijaya bahwa hari ini adalah hari kebebasan Vijaya dan mulai besok Vijaya menjadi budak Siddharth dan tidak ada yang akan bisa membebaskannya. कान खोल के सुन Bhagavat yang mengetahui putrinya diperlakukan seperti itu, ia pun murka karena ada orang berpendidikan berani berbicara kotor seperti itu kepada gadis. इसके सिंग तो तोड़ने ही होंगे। Lalu Bhagavan mendatangi rumah Jai. Dengan percaya diri, ia langsung meminta secangkir teh untuknya. Bhagavan pun mengatakan bahwa ia datang untuk menyelamatkan putrinya dari orang-orang berpendidikan di kaum dungu. Jai dan semua keluarganya meremehkan Bhagavan yang datang dari keluarga miskin, memperingatkan keluarga Jai orang kaya dan punya link banyak dengan pejabat negara. Namun ketika Bhagavan memberitahu siapa dirinya, yaitu tentang kisah penghabisan para gangster di sebuah hutan Adilabad, mereka semua langsung terkejut dan ketakutan mendengar kisah itu yang dulu sempat viral di koran. Bhagavan pun menceritakan kisahnya beberapa tahun yang lalu. Ada beberapa gangster masuk ke dalam hutan dan mereka menyerang patroli kehutanan dan menghabisinya. Para preman ini ternyata adalah penyeludup narkoboy. Saat itu ada seorang anak berlari ketakutan untuk mencari pertolongan dan hingga akhirnya ia berteriak minta tolong. Bhagavan yang mendengar suara teriakan si anak yang saat itu Bhagavan masih seorang polisi, ia langsung masuk ke dalam hutan dan menghabisi para gangster itu tanpa ampun. Mendengar cerita itu betapa berbahayanya dan kuatnya Bhagavan, Jai langsung bertekuk lutut meminta maaf dan memohon ampun agar keluarganya dibebaskan. Bhagavan pun akhirnya melepaskan dan mengampuni Jai dan putranya. Sebelum pergi, Bhagavan meminta Jai agar berperilaku baik dan sopan kepada wanita karena Jai adalah orang yang berpendidikan dan ia tidak pantas bicara seperti itu. वो सुन चुके हो। ऐसी बातें करना शोभा देता है। Sejak saat itu, Jai bertobat karena ia masih dikasih kesempatan hidup. Jai juga tidak pernah lagi merokok dan minum alkohol. Kemudian Jai datang meminta maaf secara pribadi kepada Vijaya. Suatu hari Vijaya tak sengaja mendengar percakapan pamannya dengan Parachi bahwa pamannya akan segera membawa Vijaya pindah untuk pemusatan latihan tentara. Vijaya yang mengetahui hal itu, ia meminta pacarnya yang bernama Kartik untuk segera menikahinya karena Vijaya tidak ingin menjadi tentara. Di sisi lain, PA bertemu dengan seorang reporter yang jujur. PA ingin memberitahu dan memberikan semua bukti rencana kejahatan Rahul dan yang telah menghabisi wakil menteri. Tiba-tiba PA diserang anak buah Rahul, lalu PA dan si reporter ini melarikan diri. Kemudian mereka masuk ke dalam restoran yang kebetulan di situ ada juga Vijaya dan Kartik. PA ingin memindahkan data bukti kejahatan Rahul yang ada di flash disknya ke si reporter. Lalu PA meminjam laptop yang kebetulan lagi dipakai Vijaya. Sementara anak buah Rahul melihat dari CCTV bahwa PA memakai laptop Vijaya dan kini mereka mengira bahwa PA memberikan semua data kejahatan Rahul itu kepada Vijaya. हमें उस लड़की को ढूंढना होगा
Anak buah Rahul pun menargetkan Vijaya untuk mengambil laptop itu darinya. Di sore hari datanglah orang tua Kartik untuk melamar Vijaya. Saat itu ayah Kartik sangat sombong dengan membangga-banggakan bisnis cabai yang terbesar di kotanya yang ia miliki. Ayah Kartik mengatakan kepada paman Vijaya bahwa Vijaya tidak perlu repot-repot bekerja. Yang utama wanita itu tugasnya memasak, yang kedua mengurus suami, dan yang ketiga mengurus anak. Cukup dan itu saja. Aduh, terus yang ngurus istri siapa, Pak Bos? Bagavan pun langsung menolak lamaran ayah Kartik karena prinsip Bagavan dengan ayah Kartik berbeda. Bagavan berprinsip bahwa setiap wanita harus mampu mengangkat kepalanya seperti pemimpin yang dihormati. Ya, intinya Bagavan enggak mau Vijaya langsung menikah. Ia mau Vijaya menjadi wanita yang mandiri, selesai sekolah dulu dan berpenghasilan. Namun ayah Kartik malah mengejek Bagavan dan mengatakan bahwa Vijaya cukup hanya memasak dan mengurus suaminya saja di hidupnya. Bagavan pun marah karena ayah Kartik merendahkan wanita. Ia pun langsung menendang ayah Kartik. Lamaran itu pun batal. भाग यहाँ से। यार कैसे चलाओगे? Vijaya meminta maaf kepada Kartik atas kejadian yang dilakukan pamannya. Namun Kartik malah meminta Vijaya menyingkirkan pamannya dari kehidupannya dulu. Setelah itu mereka bisa menikah. First get rid of him, Vijay. डैड को लात कैसे मारी उन्होंने? Setelah keluarga Kartik pulang, Vijaya sangat sedih atas kejadian tadi dan juga batalnya pernikahannya. Bagavan menguatkan Vijaya dan mengatakan bahwa mereka memang tidak pantas untukmu yang berbicara seperti itu dan telah merendahkan wanita. Vijay, lebih baik kamu sekolah dan menjadi tentara. Vijaya langsung marah dan meminta pamannya ini berhenti membahas tentara karena Vijaya nggak mau jadi tentara. Apalagi Vijaya memiliki fobia ketakutan. Bagaimana bisa orang lemah seperti Vijaya menjadi seorang tentara? Vijaya meminta pamannya pergi dan jangan mengganggu kehidupannya lagi. Vijaya nggak mau dipaksa terus-menerus menjadi tentara. Vijaya hanya ingin kehidupan normal seperti wanita lainnya. Vijaya meminta sekali lagi kepada pamannya ini untuk pergi dari kehidupannya. Mendengar perkataan itu, Bagavan sangat sedih. Meski begitu, Bagavan tetap memaafkan Vijaya dan ia hanya menganggap bahwa Vijaya sedang marah. Makanya keluar kata-kata seperti mengusirnya dari kehidupan Vijaya. आपसे हाथ जोड़ के भीख मांगती हूँ अगर आज मेरे पापा Semenjak saat itu hubungan Vijaya dan Bagavan menjadi dingin bagaikan es membeku. Mereka tinggal satu rumah namun Vijaya tak mau berbicara dengan pamannya itu. Vijaya yang biasanya diantar Bagavan ke kampus, kini ia tak mau lagi diantar pamannya dan sekarang Vijaya dijemput oleh pacarnya. Yang biasanya Vijaya dan Bagavan makan malam bersama, sekarang Vijaya menghindar untuk duduk bersama dengan pamannya. Suatu malam datanglah gangster anak buah Rahul ke dalam rumah Vijaya. Namun Bagavan, ia sedang duduk di teras rumahnya. Ketika si gangster melihat wajah Bagavan, ia pun langsung ketakutan. Ia mengingat masa lalu sewaktu Bagavan menjadi seorang polisi menghabisi para gangster di hutan itu. Para gangster ini pun kembali pulang melarikan diri. Kemudian si gangster memiliki rencana menghabisi Vijay saat ia jauh dari Bagavan. Bagavan menemui polisi dan meminta bantuan CCTV untuk melihat pergerakan Vijaya. Ternyata 4 hari belakangan ini Vijaya telah dibuntuti para gangster. Polisi dan Bagavan pun mencari tahu keberadaan para gangster itu. Saat Vijaya mau ke kampusnya, Bagavan meminta ikut bersamanya karena nyawa Vijaya sedang bahaya. Namun Vijaya bersikeras tak mau mendengar pamannya dan ia pergi naik beca sendiri. Ketika Vijaya di kampus, salah seorang mahasiswa bayaran si gangster ini menjebak Vijay untuk membawanya bertemu dengan Kartik di suatu tempat. थे ना ये तो मुझे कहाँ ले आए
Namun yang terjadi, Vijaya langsung dilemparkan. Lalu para gangster menghajar Vijaya. Mereka menanyakan di mana saat ini keberadaan PA, seorang pria yang memakai laptopnya 10 hari yang lewat, dan apa yang telah diceritakan PA tentang kematian wakil menteri. Vijay menjawab bahwa ia enggak mengenal pria itu dan itulah pertama kalinya mereka bertemu. Lalu si gangster mencek laptop Vijay dan ternyata mereka tidak ada menemukan data yang mereka cari. Gangster ini pun mengatakan kepada Rahul agar Vijay dilepaskan saja karena ia tidak bersalah. Namun Rahul meminta mereka segera menghabisi Vijaya. Vijaya yang mendengar ia akan dihabisi, fobia ketakutannya pun kambuh. Vijaya memanggil pamannya dan ayah. Seketika Bhagavan datang dengan truknya menerobos markas gangster dan terjadilah kemudian salah satu gangster itu video call dengan Rahul. Gangster ini mengatakan bahwa ada seorang pria yang menyelamatkan Vijaya dan ia telah menghabisi semua anak buahnya hanya dalam hitungan detik. Si pria ini bagaikan petir yang menyambar manusia. Lalu si gangster menunjukkan kameranya ke arah Bhagavan. Bhagavan pun mengatakan bahwa ia dan Rahul adalah teman lama yang kembali dipertemukan semesta. Kemudian Bhagavan pun menyebutkan namanya kepada Rahul, yaitu Nelakonda Bhagavan Kesari. Rahul pun terkejut mendengar nama itu. जब एक हाथी Scene kembali ke masa lalu, awal mula permusuhan Bhagavan dengan Rahul. Pada saat Bhagavan berstatus polisi dan ia baru dipindahkan ke daerahnya, ia langsung menghabisi para gangster yang menyelundupkan paket narkoba di hutan itu. Ternyata di balik orang yang memerintahkan para gangster ini menghabisi polisi dan melakukan penyeludupan paket narkoba, dia adalah seorang anggota DPR yang bernama Sravan. Saat itu, Sravan sedang kongres. Tiba-tiba, polisi datang menangkapnya atas kasus ilegal pakai narkoba di hutan dan yang telah menghabisi banyak nyawa polisi. Namun Sravan malah menampar polisi ini. Tiba-tiba datanglah Inspektur Bhagavan. Ialah yang memerintahkan anak buahnya untuk menangkap Sravan. Bhagavan meminta Sravan masuk ke dalam mobilnya. Namun Sravan menolaknya. Tiba-tiba pada akhirnya Sravan pun masuk ke dalam mobil polisi. Kemudian Bhagavan menemui kumpulan gangster anak buah Sravan untuk ditangkap. Namun para gangster ini menolak dan terjadilah melihat kebrutalan Bhagavan menghajar para gangster, mereka pun masuk sendiri ke dalam mobil polisi. Sravan bersama gangster lainnya ditahan dalam penjara. Setelah 10 hari Sravan mendekam di penjara, putra Sravan datang menemuinya yang bernama Rahul Khanna. Rahul berjanji kepada ayahnya akan menghabisi Bhagavan sebagai balas dendam atas perbuatannya kepada ayahnya. Namun Sravan malah meminta Rahul jangan menghabisinya, tetapi membuatnya menderita seumur hidupnya mendekam di penjara seperti yang dialami Sravan. Tiba-tiba Sravan terkena serangan jantung dan nyawanya habis di pelukan Rahul. Suatu hari Rahul membakar kampung Bhagavan. Ia juga membawa truk berisi narkoba dan menghabisi polisi dan rakyat setempat. Rahul meminta penduduk untuk memberikan kesaksian bahwa Bhagavan lah yang melakukan semuanya. Ia ikut terlibat penyeludupan narkoba dan telah menghabisi nyawa polisi serta penduduk. Saat itu ibu Bhagavan dan para penduduk tidak ada yang mau bersaksi palsu. Tiba-tiba datanglah Bhagavan dan ia menusuk kaki Rahul. Itulah alasan mengapa Rahul pincang. Kemudian Rahul menembak Bhagavan 2 kali dan menghajarnya.
Saat Rahul ingin menembak seorang wanita hamil, ibu Bhagavan langsung menerima perkataan Rahul bahwa ia bersedia bersaksi palsu tentang kejahatan putranya. Sejak dari sini ibunya menghukum putranya yang tidak bersalah. Dari sinilah Bhagavan masuk ke dalam penjara dan ia dicopot dari kepolisian. Mendengar cerita Bhagavan, Vijaya pun merasa bersalah karena telah bersikeras melawan pamannya ini. Vijaya pun mau mendengarkan setiap perkataan pamannya dan Vijaya akhirnya mau ikut pelatihan tentara. अपने को कहेंगे चाचा एक पराई लड़की Saat Bhagavan di dalam bus, tiba-tiba datanglah anak buah Rahul yang ingin menghabisi Bhagavan. Namun yang terjadi, kemudian Bhagavan menerobos masuk ke dalam istana Rahul. Anak buah Rahul berusaha menghentikan Bhagavan dan terjadilah Bhagavan memperingatkan Rahul bahwa ia pasti datang menemui Rahul dan tidak seharusnya Rahul mengirim anak buahnya untuk menghabisinya. Bhagavan juga memperingatkan bahwa ia tidak takut jika mereka ingin menghabisi putrinya karena Bhagavan akan duluan menghabisi setiap anak buah Rahul yang datang menyerang mereka. Bhagavan berjanji kepada Rahul bahwa ia akan menghancurkan Rahul dan semua rencana jahatnya. तू ही कोई प्लान बता और मेरा बड़ा बारी है Diperlihatkan Vijaya sedang latihan tentara. Saat itu datanglah Kartik menemui Vijaya dan meminta Vijaya berhenti latihan tentara dan menikah dengannya. Namun Vijaya menolak Kartik. मैं तुम्हारा साथ Kartik pun mengatakan bahwa pamannya itu hanya memanfaatkannya dan Vijaya akan hidup menderita jika ia terus tinggal bersama orang kejam dan sadis seperti pamannya. Vijaya pun menjawab Kartik, "Apa tadi katamu? Sadis? Apakah kamu bisa mendukung apa yang aku lakukan? Apakah kamu bisa membersihkan sepatuku? Apakah kamu bisa membuatkan jus untukku? Apakah kamu bisa 1 jam saja mengorbankan jam kerjamu untuk bersamaku?" Dia sudah mengorbankan hidupnya selama 12 tahun untuk menjagaku dan merelakan cita-citanya hanya untuk aku. Dia ada berdiri untukku. Saat aku sedih, dia ikut sedih. Saat aku bahagia, dia ikut berbahagia. Dia ingin wanita mampu mengangkat kepalanya sendiri dan berdiri tegap, dan aku akan melakukan itu, dan bahkan aku rela memberikan hidupku padanya. Dia adalah Nanda Konda Bhagavan Kesari. Dia adalah temanku, pamanku, dan ayah yang tidak melahirkanku. मेरे चाचा Mendengar perkataan Vijaya, Bhagavan pun tak menyangka ternyata Vijaya tidak salah mengerti akan kasih sayang dan kedisiplinan yang dia berikan kepadanya. Kartik pun pergi meninggalkan Vijaya. मुझे लगा Lalu Bhagavan meminta pejabat pemerintah yang dekat dengan Rahul agar mereka dipertemukan. Dalam pertemuan ini hanya satu yang boleh hidup di antara mereka, Bhagavan atau Rahul. तेजू सीधा प्रेस के पास Pertemuan pun dilakukan. Rahul bersama anak buahnya yang sangat banyak ingin menghabisi Bhagavan. Namun Bhagavan menghabisi mereka satu persatu. Lalu masuklah Bhagavan bersama Vijaya ke dalam markas Rahul yang sudah dipenuhi para gangster. Saat itu Bhagavan mengingat perkataan Dr. Parachi bahwa fobia ketakutan Vijaya bisa disembuhkan namun dengan hal ekstrim dan sedikit berbahaya. Di mana saat Vijaya mencintai seseorang melebihi dirinya sendiri, ia melihat yang dicintainya itu dalam keadaan bahaya. Jika Vijaya merasa ada ketakutan kehilangan orang yang dicintai itu, maka disitulah peluang Vijaya melawan rasa takutnya untuk menyelamatkan orang yang ia cintai itu. Lalu Bhagavan melepaskan senjatanya dan ia membuat dirinya kalah. Sementara Vijaya memanggil-manggil pamannya ini untuk
bangkit melawan para gangster. Vijaya berusaha melawan gangster ini dengan kekuatan latihan tentara yang ia miliki. Namun para gangster ini terus menghajar Bhagavan dan juga Vijaya. Bhagavan membiarkan dirinya dihajar terus-menerus oleh para gangster. Hingga pada akhirnya Bhagavan tumbang dan Vijaya juga tumbang. Pada saat itu si gangster ingin menembak Bhagavan. Vijaya pun mengingat masa kecil kebersamaannya dengan Bhagavan. Ia mengingat perkataan Bhagavan yang mengatakan bahwa Vijay harus bisa mengangkat kepalanya seperti seorang pemimpin yang dihormati. Seketika Vijaya bangkit dan ia membrutal menghajar para gangster ini. Bhagavan pun tersenyum melihat Vijaya menghajar para gangster. Artinya Vijaya sudah mampu melawan fobia ketakutannya. Ketika Vijaya hendak membuka ikatan tali di tangan Bhagavan, ternyata tali itu hanya pura-pura terikat di tangan Bhagavan. Vijaya pun tahu bahwa pamannya ini sengaja membuatnya dalam bahaya dan ketakutan. Namun keduanya tersenyum karena Vijaya berhasil mengalahkan ketakutannya. Bhagavan dan Vijaya bersatu kembali memburu para gangster ini dan terjadilah semua gangster habis. Lalu datanglah Rahul. Terjadilah pertarungan antara Bhagavan dan Rahul. Keduanya terlihat sama-sama imbang dan sama-sama kuat. Hingga terjadilah saat itu Rahul ingin menghabisi nyawa Vijaya. Setelah itu baru nyawa Bhagavan. Vijaya pun berusaha menghindari setiap pukulan yang dilemparkan Rahul. Saat Rahul ingin menghabisi Vijaya, tiba-tiba Rahul pun habis. Beberapa bulan kemudian Vijaya mendapatkan penghargaan sebagai anggota pelatihan terbaik di tahun ini. Vijaya pun menyampaikan pidatonya, yaitu, "Pamanku telah memberitahu jangan menyepelekan gadis-gadis. Peliharalah mereka seperti singa betina. Jadikanlah putri-putrimu menjadi singa." Dan film pun berakhir. Wow, film yang keren banget ya besti. Emang kalau si Paman Nandamuri Balakrishna yang perankan filmnya selalu keren. Dari film ini kita bisa ambil nilai positif. Yang pertama, jadilah wanita pemberani, mandiri dan tangguh. Yang kedua, dengarkan nasihat orang tua. Yang ketiga, jangan sombong. Di atas langit ada lagi langit. Baiklah besti, sekian alur cerita film India Bhagavan Kesari 2023. Bagaimana pendapat kalian tentang film ini? Silahkan berkomentar di bawah dan subscribe juga channel ini supaya kalian dapat pemberitahuan video terbaru dari Lonceng Film. Thank you udah nonton, sampai jumpa di video selanjutnya.